Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azkia Siti Nurrohmah, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Optimalisasi Self-Help Skill Guna Pengembangan Motorik Halus Anak. Pada kesempatan kali ini, untuk menyusun artikel, saya menggunakan metode studi pustaka, di mana metode ini juga dikenal dengan penelitian kepustakaan. Metode ini adalah sebuah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel. Dengan hal ini, saya sebagai penulis mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan self-help skill pada anak usia dini yang kemudian disampaikan melalui artikel yang berjudul Optimalisasi Self-Help Skill Guna Pengembangan Motorik Halus Anak. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki tujuan dalam hidupnya yang sangat kompleks. Bermacam-macam aktivitas gerak dijalani manusia dewasa untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mencapai manusia dewasa, ada beberapa tahapan perkembangan yang harus dilewati. Salah satunya adalah tahap anak usia dini. Fase anak usia dini merupakan masa keemasan atau disebut juga dengan masa golden age yang ditandai dengan perubahan cepat pada perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan sebagainya. Masa ini merupakan waktu untuk menyimpan nilai-nilai dasar dalam mengembangkan aspek-aspek tersebut. Agar masa ini dapat dilalui dengan baik, oleh sebab itu anak perlu diusahakan pendidikan dan stimulus yang tepat untuk anak itu sendiri. Anak memiliki kebutuhannya masing-masing. Dalam memenuhi kebutuhannya, anak tidak bisa selalu bergantung kepada orang lain maupun orang tuanya. Meskipun dalam masih usia muda, anak diharapkan menjadi individu yang bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau tidak selalu bergantung pada orang lain. Hal ini menjadi salah satu motivasi dilaksanakannya pengembangan kemandirian pada anak sejak dini. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini tidak hanya diukur dari perkembangan otaknya saja, akan tetapi ada aspek lain yang meliputi perkembangan fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, seni, dan sebagainya. Salah satu aspek perkembangan yang sangat penting adalah aspek perkembangan motorik halus, karena secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi aspek perkembangan yang lain. Nah, motorik ini berasal dari bahasa Inggris yang menunjukkan kemampuan untuk bergerak. Karena manusia dapat mencapai sesuatu atau yang mereka mau itu melalui gerakan. Sistem motorik merupakan bagian yang sangat mendasar dari keberadaan mereka. Kata motor juga dapat diterjemahkan sebagai motorik yang merujuk pada permulaan suatu gerakan. Perkembangan motorik meliputi perkembangan halus dan kasar. Motorik kasar adalah aktivitas yang melibatkan otot-otot besar yang membutuhkan banyak tenaga seperti berjalan, berlari, dan melompat. Sedangkan keterampilan motorik halus adalah gerakan-gerakan melalui otot-otot kecil yang membentuk koordinasi, ketangkasan, dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari. Selain itu, pada Permendikbud tahun 2014 nomor 137 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, pasal 10 menjelaskan bahwa motorik halus mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Harlock juga mengemukakan mengenai fungsi dari keterampilan motorik bagi anak usia dini. Yang pertama, keterampilan membantu dirinya sendiri. Ini bermanfaat agar mereka bisa memenuhi kebutuhannya atau menambah kepercayaan diri bagi anak itu sendiri. Yang kedua, keterampilan atau kemampuan bermainnya. Ini bermanfaat agar mereka mudah diterima oleh lingkungan teman-temannya. Yang ketiga, ada keterampilan membantu di sosial, yaitu social help. Ini agar mereka dapat menyesuaikan diri di lingkungan masyarakatnya. Yang terakhir, ada keterampilan di sekolah. Ini membantu anak untuk kegiatan menulis, melukis, atau menari dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai self-help skill itu sendiri. Apa sih self-help skill? Nah, self-help skill adalah keterampilan motorik yang dapat membantu anak untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Perkembangan self-help skill merupakan proses ketika anak memperoleh self-help skill itu sendiri selama masa transisi dari bayi ke awal masa kanak-kanak.
Secara sederhana, self-help skill merupakan keterampilan motorik yang mendukung serta membantu anak dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya secara mandiri atau tanpa bantuan orang dewasa. Aktivitas anak dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi stimulus yang cocok dalam mendukung perkembangan motorik anak. Motorik berkaitan dengan self-help skill yang merupakan salah satu jenis keterampilan motorik yang membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, berpakaian, dan menjaga kebersihan. Pencapaian keterampilan self-help skill ini di setiap jenjang usia memiliki perbedaan dari yang sederhana menuju kompleks. Ada 4 bidang penting keterampilan menolong diri sendiri atau self-help skill. Yang pertama, makan sendiri. Yang kedua, berpakaian dan berdandan sendiri. Yang ketiga, kebersihan dan toilet. Yang keempat atau yang terakhir, membantu pekerjaan rumah. Ada beberapa keterampilan membantu diri sendiri atau self-help skill untuk anak yang mendorong pembelajaran dan kemandirian. Anak akan mengembangkan keterampilan perawatan diri ini secara bertahap dan pengulangan serta latihan atau juga motivasi dari orang tua itu sendiri. Berikut kegiatan sekaligus tahapan keterampilan self-help skill pada anak usia dini sesuai dengan periode usianya. Yang pertama, anak usia 1-2 tahun dapat dilatih dengan menaiki serta menuruni tangga, memegang senok dan garpu, pelatihan toilet. Nah, untuk anak usia 2 tahun dapat dilatih dengan menyikat gigi, menyisir rambut, membawa barang sendiri, dan meminum dari cangkir yang terbuka. Kemudian untuk anak usia 3 tahun dilatih dengan mencuci tangan, menyimpan pakaian, meniup hidung, atau membuang ingus dirinya sendiri, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan insya Allah bermanfaat. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.